Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, karena satu subscribe sangat berarti bagi kami. Mantap. Oke, salam piknik lor. Di edisi spesial Ramadan kali ini, saya akan berkeliling untuk melihat masjid-masjid yang sudah berumur alias sudah tua lor. Kalau kemarin kita menuju ke Sragen, di situ ada Masjid Butuh yang satu komplek dengan makam Joko Tingkir. Kali ini kita ke daerah Boyolali lor, khususnya di daerah Pengging. Saat ini kita berada di Jalan Raya Solo Semarang, dan di Simpang 3 Pengging ini kita berbelok ke arah kiri atau ke arah selatan lor ini lor. Wah, mantep lor. Nah, di depan itu sudah ada Gapura Pengging lor ini lor. Dan di sebelah kanan ini adalah terminalnya Dokar Andong gitu loh lor. Di depan ini lor ada Simpang 3, kalau ke arah kiri menuju ke Umbul Gemuling. Nah, saya kasih tahu lor, di Pengging Boyolali ini lebih dari 10 umbul atau 10 mata air gitu loh lor. Wah, keren lor. Kita hampir masuk di areal Pasar Pengging lor, ini lor. Di sebelah kanan kita ini ada Umbul Sewu, dan kita sudah memasuki areal titik pusatnya Pengging lor ini lor. Ini lor, di sebelah kiri ini adalah alun-alun Pengging, dan kita akan belok ke arah kanan masuk ke Gapura Merah itu loh lor. Kawasan wisata religi Yosodipuro dan Masjid Cipto Mulyo. Nah ini lor, satu komplek. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada Umbul Sungsang. Wah, keren lor, ini tempatnya lor. Mantep. Masuknya itu hanya Rp4.000, ada 4 kolam. Wah, hehe. Nah, tepat di depan kita ini adalah Masjid Cipto Mulyo, sebuah masjid yang cukup unik baik dari namanya maupun desain bangunannya. Nah, nanti kita akan masuk melihat seperti apa Masjid Cipto Mulyo ini. Jadi saya ceritakan lor, Masjid Cipto Mulyo merupakan salah satu masjid tertua di Boyolali yang dibangun oleh Raja Keraton Surakarta Kubuwono ke-10. Di masjid ini didirikan pada hari Selasa Pon 14 Jumatilakir 1838 J. Kalau Masainya itu ya sekitar 1905 gitu lor. Jadi kalau dihitung sampai sekarang 2022, masjid ini berumur 117 tahun atau 1 abad lebih 17 tahun. Lokasinya ini lor, di Komplek Wisata Religi Pengging, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah.
Dan di belakang masjid ini adalah komplek makam salah satu pujangga Keraton Surakarta, yaitu Yasadipura. Ada sejumlah keunikan dari masjid ini. Selain dibangun oleh raja, kemudian nama, bentuk bangunannya, dan yang paling unik adalah arah kiblatnya. Masjid ini sekilas sudah mengarah ke arah barat. Biasanya orang kiblat itu serongnya ke kanan, namun di Masjid Ciptomulyo ini serongnya itu ke kiri. Dan Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah memasang gambar yang menunjukkan arah kiblat sudah sejak lama. Jadi sejak dibangun gitu lur, arah kiblat yang terbuat dari kuningan atau tembaga ini dipasang di lantai serambi masjid di bagian depan. Adekipun Masjid Ciptomulyo Pengging Banyudono Boyolali Selasa Pon 11 Jumadilakir 1838 J. Wah, keren ya lur ya. Bangunannya ini masih banyak yang asli lur. Pilar-pilar itu asli, cuman memang ada tambahan untuk dinding dengan marmer. Sejumlah benda lain yang masih ada sejak zaman dulu seperti beduk dan kentongan. Bahkan beduk berukuran besar ini dibuat dari kayu utuh, dan di kentongan itu tertulis PBX. Karena ini arealnya banyak umbul atau mata air, lihat airnya tuh jernih banget. Diharapkan sebelum masuk masjid ini untuk berdoa, pikiran kita tuh jernih, dan keluar dari masjid ini pikiran kita semakin jernih. Wahai. Nah, tiang dan usuk dari kayu jati yang masih asli, dindingnya pun masih asli, hanya saja saat ini sebagian telah dilapisi dengan marmer. Oke, kita ke samping untuk menuju ke arah baratnya, ke arah belakang masjid ini. Karena satu komplek ini ada sesuatu yang sangat bersejarah juga lor. Nah ini lor, di belakang masjid ini ada sesuatu yang luar biasa. Di situ tertulis, di sini dimakamkan pejangga Keraton Surakarta, makam Pujangga Raden Ngabei Yasadipura. Di situ tertulis tuturing pandito terus nyawiji. Wah, keren ya lor ya. Ini mungkin bisa menjadi falsafah bagi hidup kita ketika kita sedang berdoa. Tuturing pandito terus nyawiji. Ini lor, makam komplek Raden Ngabei Yasadipura. Nah, saya ceritakan lor, Raden Ngabei Yasadipura adalah pujangga dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Lahirnya itu pada subuh 1729 dengan nama Bagus Banjar, sehingga beliau dipanggil Joko Subuh.
Itu lor, airnya jernih. Kalau sungai ini diteruskan, ini ada sebuah tempat ngopi yang keren ini loh lor. Kopi pinggir lepen. Wah, jadi makan dan minum di sini itu kita sambil berendam air gitu loh lor. Istilah Jawanya itu keceh gitu loh. Wah, keren lor ini lor. Bagus Banjar mulai mengabdi kepada Sri Paduka Kanjeng Susuhunan Pakubuwono II di Keraton Surakarta saat pecah geger pecinan pada tahun alif 1667 bersama dengan Pangeran Wijil IV dan Tumenggung Arung Binung. Raden Ngabei Yosodipuro ikut berjasa dalam memindahkan Keraton Kasunanan Surakarta ke desa Solo yang kemudian menjadi pusat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, setelah Yosodipuro diangkat menjadi abdi dalem dan tinggal di bekas Kedung Kol yang sekarang disebut dengan Yosodipuran. 4 karya Raden Ngabei Yosodipuro yang paling tinggi nilainya adalah Serat Romo, Serat Brotoyudo, Serat Mintorogo, dan Serat Arjuna Sosrobau yang digubah dalam bentuk syair mocopat dengan bahasa Jawa baru. Wah, keren lor. Ini sastrawan yang luar biasa lor. Nah, setelah kita melihat masjid tertua di Boyolali yang dibangun pada abad 16, Masjid Ciptomulyo, dilanjutkan dengan melihat makam Raden Ngabei Yosodipuro. Kita ke selatan sedikit lor untuk melihat di sini itu karena banyak sekali objek wisata, khususnya umbul atau mata air. Kita akan melihat dari dekat ya lor ya. Di depan kita itulah alun-alun yang kalau mulai sore hingga malam rame banget lor ini lor. Kita belok ke kanan, ini ke arah selatan, dan kita lihat di depan itu ada pohon yang tinggi lor, pohon yang sudah sangat berumur. Disitulah ada umbul pengging, kemudian umbul temanten, dan umbul dudo. Jadi ada 3 lor di situ lor. Nah, ini lor sebelah kiri pemandian itu adalah umbul pengging. Kalau kita lurus lor, nanti belok ke arah kiri, nanti di situ ada umbul leses. Nah, ini alun-alun pengging. Kalau sore seperti ini lor, suasananya. Jadi saya mengajak sedulur semua, ayo ke Pengging. Di sini kita bisa melihat ada Masjid Ciptomulyo, kemudian makam Raden Ngabei Yosodipuro. Di samping itu ada beberapa makam yang bersejarah, yaitu makam Handayaningrat Ki Ageng Pengging, makam Kiai Ageng Kebo Kenongo, dan makam Empu Supo. Kemudian ada Umbul Gemuling, Umbul Sungsang, Umbul Sewu, Umbul Pengging, Umbul Leses, Umbul Guyangan, Umbul Kendat, Umbul Temanten, dan Umbul Dudo. Terima kasih telah mengikuti perjalanan spesial edisi Ramadan di daerah Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Terima kasih. Piknik yuk. Oke.